Apa yang Anda sampaikan dalam bagian ini hanya membuktikan satu hal, bahwa Anda tidak tahu apa-apa tentang iman Kristen dan tidak tahu apa-apa tentang Injil Barnabas. Ya, kalau Anda meyakini bahwa di dalam Injil Barnabas itu ada nubuatan terkait dengan nabi Anda, ya silakan saja. Kami orang Kristen tidak pusing dengan hal itu. Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua, dan selamat tahun baru. Semoga di tahun yang baru ini hubungan kita dengan Tuhan semakin lebih baik lagi. Nah, dalam bagian ini kita sama-sama menanggapi satu cuplikan video terkait dengan kesaksian seorang mualaf. Dan seperti biasa, sebelum kita berkomentar lebih lanjut, mari sama-sama kita dengarkan dan nantinya akan kita tanggapi sama-sama. Injil Barnabas waktu itu dari perpustakaan umum daerah itu juga. Kalau di orang Kristen kan, kalau di pihak gereja itu nggak boleh dibaca, jadi Injil terlarang. Injil Barnabas karena di situ ada nubuat kenabian Rasulullah, ya, tentang kisah tentang nabi yang akan datang. Itu di Injil Barnabas itu ada Ahmad namanya, bukan Muhammad tapi Ahmad. Ya, jadi kejelasan di situ. Mungkin kita tahu kan, oh ya di sini kan, jadi terusannya dari saat kita belajar Katolik. Oh, ini Yesus pun mengatakan ya ada nabi yang akan datang. Nah teman-teman sekalian, itulah kesaksiannya, dan saya pikir apa yang sudah disampaikan oleh beliau dalam bagian ini sudah sangat jelas. Dan tentu saja ini adalah sebuah kebohongan. Memang di dalam keyakinan kami orang Kristen, hal ini saya sampaikan kepada mualaf ini dan juga kepada kawan-kawan saya yang non-Kristen. Di dalam keyakinan kami orang Kristen, memang gereja telah mengkategorikan Injil Barnabas sebagai Injil palsu. Dan yang perlu untuk diketahui, sekalipun gereja telah menetapkan Injil Barnabas sebagai Injil palsu, bukan berarti jemaat dilarang untuk membaca Injil Barnabas. Dan sebenarnya teman-teman begini, kalau beliau ini tidak pernah membaca Injil Barnabas, lalu bagaimana ia bisa bercerita tentang Injil Barnabas? Jadi kan baru ia bisa bercerita tentang Injil Barnabas, ya baca dulu. Nah kemudian yang perlu untuk diketahui bahwa terkait dengan Injil Barnabas ini, pembahasannya adalah pada abad ke-16 dan 17. Dan Injil Barnabas ini sendiri ditulisnya bukan dalam bahasa Ibrani dan juga bukan dalam bahasa Yunani, tetapi dituliskan dalam bahasa Spanyol Itali. Jadi sudah jauh beda, tidak ada kaitannya dengan bahasa Yunani, tidak ada juga kaitannya dengan bahasa Ibrani. Nah itu ya teman-teman, itu yang paling menarik. Nah, beberapa waktu yang lalu, saya pernah membahas secara sekilas terkait dengan Injil Barnabas ini, tetapi untuk menanggapi kesaksian seorang mualaf dalam bagian ini, mari kita bahas sekali lagi secara sekilas teman-teman, sebagaimana kalian semua bisa perhatikan di screen. Ini adalah sebagian dari isi Injil Barnabas, gambaran isinya. Seperti teman-teman bisa perhatikan di screen di nomor 1 sini, dikatakan bahwa di dalam Injil Barnabas, Yesus dilahirkan ketika Pilatus adalah gubernur negeri Yudea. Padahal Pilatus baru menjabatnya sejak tahun 26 hingga 36 Masehi. Itu teman-teman, jadi sudah jauh beda durasi waktunya. Sekarang bagian keduanya dikatakan begini lagi. Dikisahkan pula pelayanan Yesus dan murid-muridnya yang bertolak ke Galilea dan berlabuh di Nazaret, yang disambut oleh para nelayan di situ. Padahal Nazaret bukan pantai pesisir, melainkan kota di atas perbukitan 14 km dari pantai Galilea. Jadi apa yang dituliskan di dalam Injil Barnabas itu berbeda dengan kenyataan di lapangan, ya. Dan ini memang sesuatu yang sangat wajar teman-teman. Bayangin aja, ya. Perjanjian baru ditulisnya dalam bahasa Yunani, Perjanjian lama ditulisnya dalam bahasa Ibrani. Tetapi Injil Barnabas yang oleh gereja itu disebut sebagai Injil palsu, ditulisnya di dalam bahasa Spanyol Itali. Tidak nyambung ya. Sekarang mari kita perhatikan teman-teman bagian selanjutnya. Poin keempat, teman-teman bisa perhatikan, dikatakan bahwa Injil palsu Barnabas bab 54 angka 104, Yesus Kristus menyangkal sebagai Al-Masih dan menunjuk datangnya seorang Al-Masih sesudahnya. Nah ini teman-teman bunyinya di bawah, sebagaimana teman-teman bisa perhatikan. Hasrat Isa mengaku dan berkata, benar, saya bukan Al-Masih, saya sememangnya telah dihantar kepada rumah Israel sebagai nabi penyelamat, tetapi setelah saya akan datangnya Al-Masih.
Nah teman-teman, ini yang paling menarik adalah di satu pihak Injil Barnabas mengakui bahwa Yesus adalah Kristus, tetapi di lain pihak Injil ini menyangkal bahwa Yesus adalah Mesias. Sang pengarang rupanya tidak tahu kalau istilah Mesias dan Kristus itu hanya berbeda dalam hal bahasa saja, tetapi merujuk kepada pribadi yang sama. Istilah Kristus itu dalam bahasa Yunaninya, sedangkan istilah Mesias itu adalah dalam bahasa Ibraninya. Jadi baik Kristus maupun Mesias ini hanya berbeda dalam bahasa, tetapi berbicara tentang satu pribadi yang sama. Dan ini menunjukkan ketidaktahuan dari si penulis Injil Barnabas ini sendiri. Ya sebenarnya sih saya juga agak kurang srek ya kalau ini disebut sebagai Injil Barnabas. Saya sebut saja surat Barnabas ya, karena memang pada dasarnya kontennya bukan tentang Injil. Nah kemudian teman-teman, mari perhatikan bagian selanjutnya di bagian kelima ini. Injil palsu Barnabas ini justru menolak orang yang berisi lebih dari satu di dalam pasal yang ke-115, hal yang bertentangan dengan kepercayaan Muslim. Ini menarik ya teman-teman. Sekarang bagian ke-6 ya. Ia mengajarkan ada surga yang ke-9, bukan sampai surga yang ke-7. Jadi berbeda ya. Sekarang bagian terakhirnya adalah di poin ke-7, malahan menghalalkan makanan yang diharamkan di dalam Islam. Karena itulah sebenarnya sudahlah sewajarnya bila gereja telah mengkategorikan bahwa Barnabas itu adalah Injil palsu. Atau penulisannya saja sejak awal bahasanya bukan bahasa Yunani, juga bukan bahasa Ibrani, ditulisnya dalam bahasa Spanyol Itali. Jadi bagi teman-teman saya, bagi kawan-kawan saya yang sudah mu'alaf, toh kalau Anda mau memberikan kesaksian, belajar dulu baru memberikan kesaksian, supaya ketika Anda memberikan kesaksian, apalagi kalau kemudian kesaksian Anda itu dipublis, kan seperti ini ketika ditanggapi ya yang malu Anda sendiri. Dan perlu saya ingatkan sekali lagi, sekalipun gereja telah mengkategorikan Barnabas sebagai Injil palsu, bukan berarti kami orang Kristen dilarang untuk membacanya. Yang diputuskan oleh gereja adalah mengkategorikan Injil Barnabas sebagai Injil palsu, bukan melarang jemaat untuk membacanya. Jadi hai kamu mualaf, kalau Anda mau memberikan kesaksian ya, dengar ya, Anda kan mengaku telah memperoleh hidayah ya. Seharusnya ketika Anda kemudian memberikan kesaksian, apalagi ketika Anda berbicara terkait dengan iman kami orang Kristen, ya harusnya nilai-nilai yang mendasarinya adalah nilai-nilai kejujuran, ya. Harusnya Anda pikirkan itu. Jadi bila Anda tidak mengerti apa-apa tentang Injil ini, sebaiknya Anda jangan bicara. Karena pada akhirnya ketika pernyataan ataupun kesaksian Anda ditanggapi, toh pada akhirnya yang malu adalah diri Anda sendiri. Sebab sudah sangat jelas Injil Barnabas itu bagi kami orang Kristen adalah Injil palsu. Dan kalau Anda menganggapnya di dalam Injil itu ada nubuat tentang Nabi Anda, ya silakan saja, silakan ambil saja Injil Barnabas itu pun menjadi sebuah buku yang Anda yakini, ya silakan saja, silakan. Toh bagi kami orang Kristen itu tidak penting, tidak ada faedahnya, karena itu adalah Injil palsu. Bayangin aja penulisannya aja pada tahun berapa, dan ditulisnya dalam bahasa apa, tidak ada kaitannya dengan Ibrani Yunani. Jadi sekian teman-teman, saya berharap bagian ini memberikan kita edukasi yang baik, dan pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.